Mulai, Pak. Boleh. Ya, Bu Sulis dulu silakan. Oke, silakan. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu izin share screen ya. Silakan, sudah diizinkan. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Ibu Farida. Izinkan saya mempresentasikan sedikit mengenai sistem informasi manajemen di sekolah kami, yaitu SD Karawang Kulon 2, oleh saya, Sulis Ekoati, dengan nomor pokok mahasiswa 0721221031. Tugas mata kuliah teori administrasi dan sistem informasi manajemen, dosen pengampu Dr. Farida Wulandari, MPD. Apa itu SIM? SIM atau sistem informasi manajemen adalah, ini ternyata layarnya ke samping, sistem yang terintegrasi antara manusia dan teknologi yang mampu memberikan informasi yang sederhana untuk menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Gordon B. Kemudian administrasi pendidikan itu apa? Menyambung dengan SIM tadi, administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian dari suatu tujuan pendidikan dengan memperlihatkan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan cara memanfaatkan berbagai perangkat pendukung sistem aktivitas belajar dan mengajar. Nah, ini sekarang sedang digembar-gemborkan pembelajaran abad 21 yang memanfaatkan berbagai perangkat pembelajaran. Juga Pak Mas Menteri Nadiem Makarim juga ya digitalisasi sekolah gitu. Jadi ini adanya, kemudian muncullah Learning Management System atau disingkat menjadi LMS, adalah sistem pembelajaran digital atau platform yang digunakan untuk menyampaikan materi pada kelas online. Ini sebenarnya lahir kemarin, 2 tahun kemarin waktu pandemi COVID-19, tapi kemudian ternyata memang sangat bermanfaat ya. Jadi walaupun sudah tidak COVID juga tetap dapat dimanfaatkan juga. Fitur-fitur apa saja yang ada dalam LMS? Ada video conference. Video conference adalah seperti saat ini sedang kita lakukan ya, seperti rapat di dunia maya menggunakan Zoom atau Google Meet. Di sini seperti rapat biasa, hanya saja berbeda dengan ruang dan waktu, tapi tetap bisa melihat, mendengar, ataupun menuliskan melalui chat dan share screen ya. Ada banyak fitur-fitur di dalam video conference. Kemudian fitur antar muka, ini misalnya dalam video conference itu ada yang namanya breakout. Jadi misalnya 10 mahasiswa, Ibu Wulandari hanya ingin wawancara per individu gitu, misalnya tes, itu bisa di breakout dengan Bu Agnes misalnya, hanya berdua. Nanti yang lainnya menunggu di ruang yang lain. Ada pendaftaran online atau pendaftaran daring. Ini sudah dilakukan di hampir semua sekolah, termasuk sekolah saya. Jadi pendaftarannya melalui daring, biasanya menggunakan link Google Form. Ya, itu Google Form-nya bisa didapat di mana? Di media sosial seperti Instagram ataupun WhatsApp group. Nanti siswa baru nanti mendaftar melalui Google Form itu nanti akan otomatis tersimpan di Google Drive di sekolah kami. Jadi untuk memudahkan proses penyeleksian yang berdasarkan umur dan berdasarkan zonasi. Kemudian ada kelas online. Di sini kelas online itu seperti LMS kita ya, Unpak ada kelas online-nya, bisa mengirim materi, presensi dan lain-lain. Kalau kami di SD biasanya menggunakan Classroom. Manfaat LMS, 1, menghilangkan jarak ruang dan waktu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi
kita yang jaraknya jauh ya Bapak Ibu, saya mungkin kalau ketemu langsung di kampus butuh waktu 3 jam, tapi di sini saya bisa tetap berada di rumah, tapi tetap fungsi dari pembelajaran itu tetap bisa kita laksanakan. Memudahkan mengakses materi dan penugasan, seperti tadi ya Ibu Farida, jangan lupa tugasnya diupload ke LMS dan absen. Nah, ini bisa memudahkan ya untuk materi dan penugasan lain. Lebih efisien dan hemat biaya. Ini coba bayangkan Bapak Ibu bagaimana jadinya kalau misalnya kita harus datang ke kampus ya setiap waktu kan, pasti akan membutuhkan banyak biaya, tenaga, waktu juga di perjalanan. Apalagi kalau yang misalnya di luar negeri gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa hemat, jauh lebih hemat. Yang keempat, data tersimpan dengan aman tanpa kekhawatiran. Nah, ini datanya itu akan masuk ke sistem itu perangkat elektronik kayak Google Drive dan sebagainya. Ini jadi jika komputer hilang dan sebagainya, itu kita bisa membukanya dengan komputer baru tuh nggak masalah gitu. Karena kadang-kadang di sekolah juga kadang ada kasus pencurian Bapak Ibu, terutama pencurian di lab-lab komputernya yang diambil. 5, memudahkan evaluasi dan perkembangan siswa. Jadi kita bisa melihat di situ di evaluasi biasanya ada juga ya penilaiannya yang transparan, kita bisa melihat nilai kita. Berikutnya, kelebihan dan kelemahan learning management system. Segala sesuatu ya pasti ada kelebihan dan kelemahannya, karena itu diciptakan oleh manusia. Yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kelebihannya, 1, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ini mau itu bisa diakses. Kemudian yang kedua, data tersimpan dengan rapi dalam sistem. Jadi ini sudah lebih rapi ya, karena ngeling-linknya itu sudah dibuat jalurnya khusus, ini kemana, jadi sudah lebih rapi. Yang ketiga, lebih ekonomis dibanding pembelajaran tatap muka. Ya, lebih ekonomisnya tadi, lebih hemat mungkin maksudnya. Kelemahannya, 1, bergantung pada internet. Jadi ini misalnya yang daerahnya agak terpencil, atau cuaca mendung gitu, nanti kestabilan internetnya akan berkurang, jadi mungkin suaranya lambat atau gambarnya loadingnya lama. 2, interaksi antar guru dan siswanya menjadi minim. Tetap beda ya Bapak Ibu, kita itu kan makhluk sosial, jadi tetap berinteraksi secara langsung dengan dunia maya tetap berbeda. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan dalam jangka panjang terus-menerus ya mungkin dapat merusak kesehatan, misalnya mata. Kalau lama-kelamaan Zoom juga, kadang setelah Zoom saya merasa sangat haus dan kepanasan ya, mungkin itu. Berikutnya, sistem informasi manajemen di SD Karamangkulon. Terus terang Bapak Ibu, sekolah kami sekolah negeri dan baru di jenjang SD ya, jadi belum begitu canggih, kita belum punya fitur LMS yang lebih canggih dan up to date. Mungkin karena keterbatasan biaya ya, karena kita dari negeri, pendanaannya hanya dari BOS, jadi tapi kami sudah menggunakan beberapa yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya pendaftaran online pada PPDB. Sekolah kami menggunakan sistem pendaftaran online dengan memanfaatkan Google Form, data calon peserta didik baru otomatis tersimpan di komputer kami sehingga memudahkan dalam proses seleksinya yang berdasarkan umur dan zonasi. Jadi nanti pakai Excel gitu, di shred gitu langsung umurnya gitu. Nanti yang nggak tersimpan yang nggak lolos nanti otomatis ada di zona merah begitu. Yang kedua, kelas online. Pada pandemi kemarin juga kami guru dan guru-guru yang lain di sekolah kami melakukan kelas online. Itu kelas kami buka kelas online dengan menggunakan Google Meet. Dulu kita tidak menggunakan Zoom,
kita memilih menggunakan platform Google Space ya, jadi seperti Google Meet, Google Form, Classroom itu, dan juga Classroom. Melalui aplikasi Classroom, guru dapat memberikan materi dan tugas kepada siswa dengan mudah. Juga penilaiannya transparan karena langsung dinilai dan dikembalikan ke siswa. Mereka bisa langsung melihat saya dapat nilai berapa gitu. Kemudian kita juga menggunakan Google Drive, sistem informasi manajemen di sekolah kami semua. Data tersimpan di dalam Google Drive yang dapat diakses oleh kepala sekolah, guru maupun petugas TU. Maaf, ini ada salah ketik. Yang keempat, kami sudah menggunakan e-raport alias raport elektronik. Jadi itu kedepannya nanti itu orang tua wali siswa itu bisa mengakses raport ya dengan menyebutkan nama lengkap dan passwordnya itu NISE, nomor induk siswa nasional. Nah, maklum Bapak Ibu di kabupaten kami itu sering kebanjiran. Jadi kalau ada banjir yang dari dari Purwakarta itu ya, itu kadang banjirnya besar dan banyak siswa yang rapotnya kebanjiran, rusak seperti itu. Jadi raport ini sangat membantu. Kami memanfaatkan media sosial Instagram, alamatnya ada di @officialkk2, kemudian WhatsApp group, ini untuk komunikasi dengan antara guru, antara wali murid, antara paguyuban ya, kita ada grup untuk bekerja sama dengan semua stakeholder kependidikan di sekolah kami. Kita juga ada website, alamatnya di www.sdkarawangkulon2.com. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon banyak masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren sekali Bu Sulis, padahal namanya Karawang Kulon gitu ya. dari namanya kayaknya di ujung berung gitu ya. Karawang Kulon gitu. Keren loh. Terus lagi cara Bu Sulis juga menerangkan juga enak ya, mungkin karena suaranya ya yang lembut, yang apa gitu ya. Jadi walaupun panjang kita nyimak gitu, walaupun baca gitu. Itu keren. Makanya kita harus latihan, sering-sering latihan presentasi sendiri. Kayak gitu ya, ternyata walaupun negeri SD tapi udah adaptasinya harus dilakukan bagaimanapun, jangan